Jadi anunya nyala, ini matikan. Sudah selesai, lagunya masih ada. Videonya. Enggak. Tidak kelihatan, Bu Nur. Tidak kelihatan ya, Bu ya? Iya. Oh, Belum di-play. Ya. Benar, Bu. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu ya. Sabar. Sebentar, Bu. Saya share. Bisa. Begini. Belum. Videonya. Saya agak belum tahu caranya. Coba dimatikan dulu aja, Bu Nur, share screen-nya. Oke, Bu. Stop screen ya. Ya. Oke, siap. Coba, ini Bu Erna ya, sudah hadir ya? Iya, Bu, Ya. sudah. Oke, ya. Alhamdulillah. Mungkin Bu Erna bisa share video mungkin. Sebentar. Oke. Buka ya. Saya coba. Aku baru ngomong kok soalnya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, terima kasih. Kelihatan enggak, Bu? Tidak kelihatan, juga sama. Sama. Seperti tadi, Bu. Kelihatannya seperti tadi. Iya, sebentar. Ini. Muncul enggak, Bu? Belum kelihatan juga. Videonya masih belum kelihatan. Iya. Mungkin ini. Dimulai aja, Bu. Nanti saya coba lagi. Ya. Monggo. Mulai aja ya, Bu. Ya, sudah jam 10 lebih. Siap. Bu Nini siap? Insya Allah siap. Oke, alhamdulillah. Baik, Ibu-ibu. Bu Nini nanti yang akan membuka dulu. Moga Bu Nini. Benar tamu. Assalamualaikum. Mau minta formulir pendaftaran. Saya mulai ya. Virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kedengaran Bapak Ibu? Selamat datang Bapak Ibu hebat peserta kelas parenting. Belajar matematika itu menyenangkan. Alhamdulillah pada hari ini telah berkumpul ratusan guru dari seluruh Jawa Timur dengan tujuan menimba ilmu pada forum Komet kali ini. Saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang. Sinyalnya, Bu. Iya, Bu. Mending. Udah, Bu. Perkenalkan, saya Nini Nur Hasana, saya PJ Daring Media Pembelajaran Komet Jatim. Saya berasal dari Pagelaran, Malang. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa sejenak supaya kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tanggal 27 Februari 2021, kita bersama-sama akan menimba ilmu terkait materi parenting hari ini, yakni belajar matematika itu menyenangkan. Bersama Ibu Emi Wahyuni, SPD MPD, beliau Kepala Sekolah TK Hang Tua 22 Sidoarjo. Pelatihan ini merupakan salah satu program Komet Jatim pada bulan Februari, pengayaan dan keterampilan bagi Bapak Ibu semua para guru dan menambah wawasan tentang pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, tidak berlama-lama, saya akan perkenalkan moderator yang akan membersamai narasumber belajar selama 2 jam ke depan. Beliau adalah Bu Nursiati MPD, selaku Koordinator Komet Jatim. Beliau juga Kepala RA Plus Yaumi Kabupaten Malang. Bapak Ibu moderator telah hadir di tengah kita. Untuk itu saya persilakan beliau untuk segera bergabung di kelas ini. Kami persilakan Bu Nursiati untuk memandu acara selanjutnya. Sudah siap Bu Nur? Siap, Bu Nini. Alhamdulillah. Pada Bu Nur saya persilahkan. Siap Bu Nini. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, peserta pelatihan parenting, belajar matematika menyenangkan. Pada hari ini telah berkumpul ratusan guru dari Jawa Timur dengan tujuan menimba ilmu pada forum Komet kali ini. Perkenalkan nama saya Nursiati, saya dari Malang, Jawa Timur. Saya sebagai moderator pada hari ini. Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Bu Nini Nur Hasana. Saya akan menjelaskan aturan pelatihan pada hari ini. Yakni yang pertama, saat narasumber sedang memaparkan materi, nanti kita mute dulu ya suaranya. Kemudian saat kita nanti bertanya, kita bisa raise hand di reaction. Kemudian kita bisa tulis di kolom chat nanti. Bisa dilihat di sini secara brief aja, secara kedengaran suaranya nggih? Terdengar suaranya ya? Terdengar Bu Nur. Terus kemudian jangan lupa presensi nanti pada link yang akan di-share nanti. Kemudian profil kita, profil narasumber kita hari ini yakni Ibu Emi. Sebentar ya Bu ya. Profil narasumber kita yakni nama Ibu Emi Wahyuni, SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah di TK Hang Tua 22 Sidoarjo, pendidikan di UNESA,
jurusan Manajemen Pendidikan, alamat di Gria Kebraun Nama, DB 13 Surabaya, riwayat dan tugas pengalaman sebagai narasumber BDR PAUD Kemendikbud Ormit Yayasan Hang Tua Sidoarjo. Baik, narasumber kita pada hari ini juga sudah siap ya Bu Emi. Sudah siap Bu Emi? Insya Allah siap Bu Nur. Alhamdulillah. Ya, itulah profil beliau dan Bapak Ibu narasumber telah hadir kita. Untuk itu saya persilakan beliau untuk memaparkan materi dan selamat pada Bapak Ibu guru, selamat menimba ilmu. Jangan lupa saat bertanya nanti bisa raise hand atau di kolom chat. Baik Bu Emi, kami persilahkan sepenuhnya kepada Ibu Emi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Nursiati selaku moderator pada kegiatan Zoom meeting kali ini, dan juga kepada Ibu Nini sebagai host. Alhamdulillah saya didampingi oleh bunda-bunda hebat nih, moderator hebat, host yang hebat juga ya. Terima kasih banyak Bunda telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 2 jam ke depan mendampingi bunda-bunda yang hebat di sini semuanya. Dengan materi saya bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Mohon izin, apakah suara saya terputus-putus ataukah bagaimana Bunda? Bagaimana Ibu? Suara saya terputus-putus atau bagaimana? Ataukah sudah jelas begitu? Jelas. Bagaimana Ibu Emi? Jelas Bu. Jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau memang jelas. Jadi karena Zoom ini memang terkendalanya itu memang di sinyal ya Bunda, bisa apa suaranya bisa terputus-putus begitu. Tapi alhamdulillah pada saat ini insya Allah sinyal sampai akhir jam 12 nanti insya Allah lancar. Amin. Terima kasih ya Bunda, Bu Nursiati. Baik Bapak Ibu sekalian, bunda-bunda hebat yang ada di sini. Sebelumnya saya menyapa pada panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi rahmat, diberi hidayah untuk melaksanakan kegiatan Zoom meeting ini untuk menimba materi bersama di dalam komunitas Komet Jatim pada saat ini. Terima kasih banyak kepada Komet Jatim juga karena saya sudah diberi kesempatan untuk sharing materi di sini untuk 2 jam ke depan tentang bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Bismillah, semoga lancar semuanya Bunda. Baik, saya akan share screen ya Bunda ya. Mohon izin diperkenankan untuk share screen. Bentar. Apakah sudah terlihat Bunda? Sudah Bu. Sudah ya, siap. Oke. Sudah Bu. Sudah. Baik. Materi ya sudah siap ya. Materi kali ini yang akan saya bawakan akan kita diskusikan bersama, sharing bersama. Di sini kami bukan untuk menggurui ya Bunda hebat semuanya. Kita di sini akan berdiskusi, akan sharing bersama tentang bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Karena posisi kita pada saat ini hampir sudah setahun ini kita di dalam masa pandemi COVID-19, semoga saja semuanya segera berlalu begitu. Bermain matematika ini saya rasa cukup penting sekali Bunda, karena kita bagaimana anak-anak itu menumbuhkan kognitifnya di dalam bermain matematika, kemudian aspek-aspek pengembangan yang lain juga di dalam bermain matematika itu. Karena di dalam COVID-19 ini sejak ditetapkannya
SKB 4 Menteri demikian menetapkan aturan BDR atau PJJ yang tidak menginginkan atau tidak adanya tatap muka di sekolah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita semua suaranya terputus, suaranya berhenti. Terputus-putus. Oke. Jadi untuk mengantisipasi atau untuk suaranya terputus ya Bunda. Halo? Tidak, Bu. Mungkin sinyalnya Bu Nur. Terputus-putus. Saya lancar. Oh, lancar. Ada yang lancar dan terputus ya? Iya, ada yang lancar, ada yang putus. Mohon izin di setiap ini mungkin lain-lainnya sinyalnya ya untuk menerima ini audionya. Jadi saya lanjutkan Bunda, mohon izin, bisa ya? Siap. Siap. Oke. Sejak ditetapkannya aturan SKB 4 Menteri tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, istilahnya daring ya, kita ini. Jadi kita sebagai tantangan juga, kita sebagai pengawal pendidikan, guru, orang tua, itu mencari solusi atau mencari cara bagaimana sih supaya pembelajaran ini tetap berjalan meskipun pada masa pandemi. Mohon izin ada suara masuk ya Bunda. Oke, baik, saya lanjutkan. Kita mencari solusi atau mencari cara supaya pembelajaran itu tetap berlangsung meskipun pada masa pandemi. Meskipun kita pada saat itu memang istilahnya keteteran ya Bunda, bagaimana nih caranya supaya dari orang tua, dari pihak guru juga, dari pihak orang tua dan pihak semuanya itu bisa memotivasi anak supaya tetap belajar dari rumah. Karena mindset dari beliau orang tua itu kalau tidak tatap muka itu tidak belajar begitu Bunda ya. Jadi makanya kita kita harus menjadi jembatan, kita harus menjadi istilahnya fasilitator untuk pembelajaran di rumah tersebut. Oke. Dan ini bermain matematika ini adalah salah satu dari 12 buku saku yang dikeluarkan oleh Kemdikbud pada saat BDR. Pada saat itu guru-guru semuanya, guru PAUD, tentunya guru PAUD ini mendapatkan BIMTEK atau bimbingan teknis pada saat awal mula ada COVID di bulan, insya Allah di bulan Juli Bunda. Ini semuanya dan berharap Kemdikbud Bapak Muhammad Hasbi, materi 12 buku saku ini dapat disosialisasikan atau di semua guru PAUD ini bisa mendapatkannya seluruh Indonesia. Jadi makanya visi saya dan misi saya ini adalah untuk memberikan materi atau mensosialisasikan dari ke-12 buku saku ini. Ya. Baik Bunda, tadi sudah diperkenalkan nama saya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sudah kenalan ya Bunda tadi ya? Sudah, saya lewati saja. Terus. Nah, 12 buku saku yang diterbitkan oleh Kemdikbud Dirjen PAUD itu adalah ini Bunda. Pentingnya bermain bagi anak, kemudian bermain matematika, bermain musik, bermain seni kriya, bermain sains, bermain bahasa, kemudian merencanakan RPP, kemudian penilaian, berkomunikasi efektif dengan orang tua, menggunakan media daring pada masa BDR, pengasuhan positif, dan DPA, dukungan psikologi awal anak. Nah, dari 12 buku saku ini saling keterkaitan Bunda, karena kita pembelajaran di TK ini adalah holistik integratif. Jadi antara satu dengan yang lainnya ini ada saling keterkaitan, tidak spasial atau berdiri sendiri. Jadi nanti
pada materi kali ini yang saya berikan adalah bermain matematika dulu. Mungkin dari bunda-bunda yang hebat di sini semuanya pernah mendapatkan materi ini. Nanti kita dapat meringkas kembali ya bunda yang sudah pernah mendapatkan materi ini. Tetapi yang belum, nanti kita dapat sharing atau diskusi bersama. Ya, soalnya ada beberapa yang mungkin yang sudah pernah mendapatkan materi BDR ini. Baik. Nah, konten dari materi ini Bunda, diantaranya adalah apa itu bermain matematika, kemudian mengapa anak perlu mengenal matematika, kemudian manfaat bermain matematika, konsep matematika permulaan yang bagaimana yang diberikan kepada anak, kemudian juga mengenalkan maaf belum ini ya, kembali lagi. Nah, mengenalkan konsep matematika dengan permainan, bernyanyi dan bertepuk tangan. Ini memang materi yang khusus di PAUD ya Bunda, mohon maaf mungkin yang ikut di kelas ini ada yang dari SD atau dari selain di PAUD, mohon izin kemungkinan bisa untuk juga kita dapat berdiskusi bersama. Kemudian kegiatan main matematika di rumah itu yang bagaimana? Karena ini keterkaitan dengan BDR, tidak tatap muka. Baik. Nanti dari 7 konten ini nanti kita kita gali bersama, kita dalami bersama. Tetapi saya ingin satu dulu Bunda. Apa itu bermain matematika dan mengapa anak perlu mengenal matematika? Ini saya ingin dari pendapat panjenengan. Bagaimana sih apa itu bermain matematika Bunda menurut panjenengan? Mungkin ada dari kelas ini yang bisa memberikan pendapatnya, monggo Bunda. Apa itu sih bermain matematika dan mengapa anak perlu mengenal matematika sebelum kita jauh melangkah ke materi selanjutnya. Monggo Bunda, disilakan. Silakan yang ingin berkomentar bisa dibuka mute-nya. Monggo di-unmute. Monggo pendapat panjenengan. Apa itu bermain matematika dan mengapa anak mengenal perlu angka Bunda. Ya, siap monggo. Mengenal angka. Mengenal angka, baik. Bilana, mengenal angka. Mungkin ada yang lain. Bunda, untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak dalam untuk hal berhitung. Monggo. Iya, halo. Iya, monggo Bunda. Ya, bermain logistik. Bermain logistik. Ya, dengan cara. Sebentar, halo. Iya, monggo Bunda. Dengar. Bermain logistik dengan cara menyenangkan dan bisa di dalam rumah atau di sekitar rumah dengan bermain di dapur atau alat permainan di ruang tamu dengan menghitung umpama meja, kursi. Nah, itu juga permainan menyenangkan. Baik sekali Bunda, terima kasih. Ada lagi mungkin? Salam. Ya. Untuk belajar menyelesaikan masalah. Dan mengapa Bunda? Oke, tadi sudah bermain matematika, ada yang berpendapat tentang angka, kemudian tentang pembelajaran berhitung, kemudian tentang berpikir logis untuk bisa dilaksanakan di dapur atau di mana-mana. Baik, terima kasih. Bagus Bunda. Sekarang mengapa anak perlu mengenal matematika? Setelah kita tahu bahwasanya bermain matematika itu ada yang berpendapat tentang angka, tentang berhitung. Mengapa anak itu mengenal matematika, Bunda? Mengenal jumlah. Mengenal jumlah. Mengenal apa Bunda, Pak Nijen? Mengenal jumlah. Mengenal jumlah. Ada yang lain? Saya lagi ya. Ya, silakan. Ini bisa memecahkan masalah. Memecahkan masalah, berpikir logis, memecahkan masalah, ya. Mengenal gambar. Ya, ada yang lain? Dah?
Baik, saya lanjutkan ya Bunda. Baik, kita menginjak ke konten yang pertama. Pengertian bermain matematika. Bermain matematika bagi anak usia dini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan cara bermain yang menyenangkan. Nah, di sini Bunda, dalam kegiatan sehari-hari, anak itu sebetulnya dekat sekali dengan matematika. Ya. Jadi anak mulai belajar matematika itu saya kira tidak hanya di sekolah saja, mulai dari anak itu mulai kecil, mulai dia itu bisa melihat jarinya, ya, bisa melihat jarinya, otomatis itu dia sudah belajar untuk menghitung jarinya. 1, 2, 3. Nah, itu sudah belajar matematika juga tanpa disadari. Ya, tanpa anak itu duduk manis, kemudian dihadapkan dengan kertas-kertas ataukah buku-buku yang di situ ada 2 ditambah 3, 4 ditambah 5. Nah, itu adalah konsep yang selama ini yang keliru ya Bunda ya. Karena itu nanti mindset anak menanamkan bahwasanya kegiatan matematika itu menyebalkan, menjadi momok. Aduh, angel matematika kok angel, aku nggak suka. Seperti itu biasanya. Karena konsep pertama yang ditanamkan adalah dengan sejumlah sederetan angka-angka, penjumlahan, pengurangan seperti itu. Jadi anak itu kesannya kok seperti ini matematika, berarti sangat sulit sekali bagi aku gitu ya Bunda. Padahal matematika tidak harus seperti itu ya. Matematika itu kalau kita memberikan konsep awal dengan menyenangkan, dengan permainan, itu mungkin anak-anak sampai besar, sampai SMP, SMA sangat menyukai matematika. Seperti saya ini Bunda, saya ini paling tidak suka matematika. Karena pada saat awal mungkin ya bu guru saya itu menanamkan seperti itu, karena saya tidak bisa matematika. Ya. Karena tidak bisa, kemudian didukung dengan materi yang sulit, kemudian dengan guru yang apa namanya kurang enjoyable atau guru kurang bagaimana dengan siswanya, begitu kemudian metodenya yang dipakai itu kurang bervariatif dan menyenangkan, sehingga saya ini pengalaman saya pribadi, sehingga saya tidak menyukai matematika tersebut dan akhirnya tidak bisa. Pertama kali itu menyukai dulu baru bisa Bunda. Jadi jangan kita itu langsung anakku harus bisa seperti ini, muridku harus bisa seperti ini, tidak. Paling tidak anak-anak itu menyukai dulu, enjoy dulu. Dimotivasi dulu. Kalau mereka sudah senang, kalau mereka sudah istilahnya sudah enjoy dengan kegiatan tersebut, akhirnya mau otomatis bisa itu berjalan Bunda. Ya, jadi bisa dan tidak bisa itu berjalan nantinya. Karena anak-anak itu suka, akhirnya dia ingin mau untuk belajar. Nah, ini yang kita tanamkan untuk pertama kali di matematika tersebut. Nah, kemudian mengapa anak itu mengenal matematika? Nah, mengenal matematika sejak usia dini akan membantu anak untuk memiliki life skill, kecakapan hidup di masa depan. Jadi tidak hanya anak itu bisa mengenal angka, tidak hanya anak itu bisa berhitung, tetapi juga kecakapan hidupnya. Seperti tadi yang disampaikan, ada yang bisa memecahkan masalah, good, bagus Bunda. Kemudian bisa berpikir logis, bagus ya. Jadi bisa memecahkan masalah diantaranya misalnya nih dalam kehidupannya sederhana Bunda, selevel anak-anak PAUD ya, misalnya dia bagaimana dia membuka tutup botol. Nah, ini matematika juga Bunda. Dia berpikir oh dia harus memutar dulu karena bentuknya lingkaran. Kemudian dia harus bagaimana. Jadi jangan langsung misalnya tidak bisa, kemudian Bu Mama minta tolong, tidak harus dibantu, jangan dulu Bunda, coba, ayo dicoba sendiri, Dek, kita membuka tutup botol ya bersama-sama dengan Bu Guru begitu. Jadi jangan langsung anak-anak itu ditolong pada saat misalnya kalau pada saat tatap muka nih Bunda, pada saat jam istirahat atau makan bersama itu kan banyak sekali yang kesulitan membuka tutup botol, itu biarkan Bunda, dibiarkan untuk berusaha untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian bagaimana dia itu
memakai sepatunya, kemudian memakai kaos kakinya, biarkan itu life skill, kecakapan hidup ya, memecahkan masalah. Kemudian tadi ada yang berpikir logis juga itu ya. Hampir semua aspek kehidupan manusia berhubungan dengan matematika. Seperti kita bagaimana kita membuat teh. Nah, kita kan harus tahu ukurannya. Seberapa gulanya, seberapa airnya. Nah, ini kan juga matematika, Bunda. Kemudian kita menanak nasi juga, bagaimana ukuran takaran berasnya. Nah, ini juga kecakapan hidup juga, life skill juga ya, Bunda. Itu. Maka apa? Anak perlu mengenal matematika. Jadi intinya untuk memiliki life skill, kecakapan hidupnya, tidak hanya angka-angka dan berhitung saja. Kemudian nah, ini tadi yang sudah disampaikan dari Bunda siapa tadi ya. Jadi matematika itu meliputi belajar dan pemecahan masalah. Ya. Mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel, diterima sosial dan menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Jadi sesuatu yang mereka belum pernah sesuatu yang baru itu tentunya mereka merasa kesulitan. Biarkan dulu kita usahanya untuk mencoba sesuatu yang baru tersebut. Jadi kita membantu mereka ya. Kemudian berpikir logis itu diantaranya nanti ada klasifikasi, kemudian pola, berinisiatif, berencana, mengenal sebab akibat, itu berpikir logis ya Bunda. Kenapa kita lapar, mengapa kita haus, itu nanti kan mengenal sebab akibat juga. Kemudian berpikir simbolik, mengenal, menyebutkan dan menggunakan lambang bilangan 1 sampai 10. Ini yang tadi dikatakan juga bermain matematika adalah mengenalkan angka, berhitung. Di sini juga ya, di sini adalah berpikir simboliknya untuk lambang bilangan dan berhitung. Saya lanjutkan di sini kompetensi inti yang ada di matematika tersebut. Anak mampu memecahkan masalah seperti tadi ya Bunda, menalar, membuktikan, saya kira sudah saya bahas tadi. Kemudian anak mampu mengkomunikasikan pemikirannya. Jadi bagaimana dia punya ide, punya gagasan, atau dia setelah membuat sesuatu seperti menara dengan balok-balok geometri, kemudian dia bisa menceritakan apa yang telah dibuatnya tersebut. Kemudian anak mampu melakukan pengukuran dan membandingkan objek maupun ruang. Ini nanti juga ada konsep pengukuran ya, berapa panjangnya, berapa lebarnya ya, ada yang melalui pengukuran formal, ada yang melalui pengukuran yang dengan jengkal ya Bunda, dengan kaki begitu. Kemudian menjelaskan letak, lokasi dan pergerakan benda. Ada pindah ke kanan, ke kiri, kemudian di bawah, di atas, ini juga ya hubungan spasial. Kemudian anak mampu memahami dan membuat pola, itu sudah tadi. Kita lanjut saja. Manfaat bermain matematika. Manfaat bermain matematika di sini ya. Jadi kita ini bukan belajar matematika tetapi bermain matematika. Karena pada dasarnya di TK itu bermain sambil belajar. Belajar seraya bermain. Oke, manfaat bermain matematika di sini. Mohon izin, apakah suara saya terlalu cepat, Bunda? Untuk menjelaskan ini apakah terlalu cepat ya Bunda saya? Insya Allah cukup. Cukup ya Bunda? Baik, terima kasih. Ya. Manfaat bermain matematika di sini, pertama membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar, menarik dan menyenangkan. Nah, di sini ada benar, menarik dan menyenangkan. Jadi konsep-konsep selama ini kalau kita menghadapkan anak itu dengan buku-buku atau soal-soal penjumlahan, kemudian soal-soal pengurangan langsung dengan angka. Nah, ini kira-kira benar atau tidak, begitu aja Bunda. Ya, jadi nanti kita sebagai guru PAUD di sekolah juga nanti kita yang implementasinya nanti kita alihkan ke bermain matematika ya Bunda, yang menarik dan menyenangkan. Kemudian membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain. Ya, melalui bermain. Jadi kalau di rumah misalnya ini
semuanya dilakukan dengan bermain. Ya, di halaman boleh nanti apa saja permainan yang ada di halaman tentang konsep matematika, kemudian ada di kamar tidur, ada di dapur, ada di teras, ada di ruang tamu. Nanti semuanya bisa menjadi sumber belajar, ya, bisa menjadikan apa namanya benda-benda atau objek yang ada di ruangan itu bisa dijadikan sebagai alat peraga dan sumber belajar untuk bermain matematika. Mengenal konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak. Nah, ini biasanya kemampuan untuk mengenal bentuk, ya, mengenal bentuk geometri, kemudian anak nanti bisa mengelompokkan, kemudian memahami posisi tadi, ya, spasial tadi, di dalam, di luar, di bawah, di atas, begitu. Kemudian menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Nah, ini ya seperti yang pengalaman saya tadi ya Bunda. Kalau kita mulai awal sudah mindset anak yang tertanam ke anak itu matematika itu sulit atau menjadi momok atau menyebalkan. Nah, ini sampai nanti kelas SD, kelas SMP akhirnya tertanam seperti itu. Wah, matematika angel Bunda, aku nggak mau belajar matematika angel. Nah, itu ya Bunda, kalau mulai awal sudah dilaksanakan dengan bermain, nanti insya Allah mereka ketakutannya itu hilang. Begitu. Akhirnya menjadi rasa senang. Ya. Kemudian menstipulasi aspek perkembangan kognitif anak untuk belajar pemecahan masalah, berpikir logis seperti itu. Sudah tadi. Membangun aspek sosial emosional. Nah, anak belajar untuk bekerja sama dengan teman atau orang dewasa. Percaya diri, mandiri, sabar, serta mampu belajar mentaati aturan. Nah, ini sosial emosional ya terbentuk di sini Bunda. Misalnya katakanlah dia menyusun menara, kemudian menara sampai tinggi roboh, kemudian lain lagi roboh lagi. Akhirnya di situ dia istilahnya give up, menyerah. Nggak mau bermain lagi. Nah, ini kita bentuk sosial emosinya di sini. Kemudian bagaimana dia kalau bekerja sama dengan temannya, bekerja sama dengan adiknya atau orang di rumah, apakah dia itu selalu egois, menang sendiri? Nah, ini juga nanti bisa kita lihat dari bermain matematika. Baik. Kemudian konsep atau konten yang keempat ini adalah konsep matematika permulaan. Jadi konsep matematika awal yang kita berikan kepada anak pada masa PAUD ya, pada masa TK itu ada 8 konsep matematika awal. Di antaranya di sini adalah mencocokkan, kemudian mengelompokkan, seriasi, geometri, pola, bilangan, grafik, dan pengukuran. Nah, nanti kita bahas satu persatu dari konsep-konsep matematika ini, dan nanti kita bisa untuk mengimplementasikan nanti kepada wali murid kalau memang belum untuk dilakukan atau dilaksanakan. Yang pertama mencocokkan. Nah, mencocokkan, jadi matematika tidak hanya berhitung dan penjumlahan pengurangan ya Bunda. Di sini ada itu tadi konsep-konsep tadi. Jadi ada mencocokkan, apa sih mencocokkan? Nah, mencocokkan itu juga sebuah konsep matematika juga Bunda. Jadi tidak langsung berhitung, itu tidak ya. Mencocokkan merupakan konsep dari korespondensi satu-satu, yaitu kemampuan untuk mencari dan menghubungkan sebuah benda dengan pasangannya. Konsep dasar dari berhitung yang merupakan konsep matematika paling awal. Nah, paling awal yang kita terapkan ke anak adalah mencocokkan. Setelah anak itu mengenal persamaan dan perbedaan sebuah objek, kita dapat melakukan mencocokkan. Seperti, Dek, ini biasanya kalau mencocokkan itu pasangan satu-satu ya Bunda. Jadi satu benda memiliki satu pasangan ya. Misalnya di situ ada contohnya botol gelas-gelas. Nah, di gelas itu ada beberapa warna. Kemudian anak-anak disuruh mencocokkan sesuai dengan warna gelas tersebut. Nah, ini sudah
sudah mulai kita menginjak ke matematika tanpa kita sadari. Wah, atau segini aja ya bisa. Tidak semua bisa loh Bunda kalau anak-anak itu belum mengenal warna ya. Oke. Kuning nanti dicocokkan dengan kuning, kemudian dipasangkan dengan biru. Nah, ini adalah mencocokkan. Jadi konsep pertama mencocokkan. Kemudian konsep yang kedua mengelompokkan. Nah, di sini mengelompokkan kemampuan untuk mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya. Kemudian anak mampu mengklasifikasi sebelum anak itu belajar berhitung. Anak belajar mengenal persamaan dan perbedaan juga. Contohnya kelompok tutup botol. Nah, ini mengelompokkan. Ini bisa kita bagi beberapa jenis, Bunda. Beberapa banyak sekali untuk yang kita kelompokkan. Misalnya nih, kita mengelompokkan berdasarkan warna. Nah, ayo anak-anak, kita kelompokkan berdasarkan warna. Misalnya kalau di rumah, anak-anak punya enggak ya baju warna pink? Nah, biasanya kan kalau cewek nih pink. Kemudian kalau yang cowok biasanya biru identik. Kalau yang cowok, misalnya anak laki, mengelompokkan berdasarkan warna merah, berdasarkan warna biru, berdasarkan apapun yang ada di rumah. Meskipun tidak baju, apapun yang ada di rumah yang warna merah dikelompokkan sendiri. Nah, ini berdasarkan warna. Kemudian berdasarkan jenis, misalnya kalau di dapur ini berdasarkan jenis, misalnya kalau di dapur bumbu-bumbu Bunda. Di situ ada bumbu, ada bawang merah, bawang putih, kemudian lombok cabai besar itu ya, kemudian cabai kecil gitu ya, kemudian bisa piring, bisa mangkok ini ya, itu berdasarkan jenis. Kalau berdasarkan ukuran itu biasanya besar, kecil ya. Ayo kita kelompokkan yang besar, kita kelompokkan yang kecil. Saya kira panjenengan sudah paham semua. Kemudian mengelompokkan berdasarkan bentuk, mengelompokkan berdasarkan jumlah dan fungsi. Ini ya, mengelompokkan atau klasifikasi. Nah, contohnya ini Bunda ya. Ini kan ada tersedia di rumah semuanya ini. Ya, jadi semua sumber belajar yang ada di rumah itu bisa dipakai ya Bunda, tidak harus beli ya, tidak harus beli. Jadi ini mengelompokkan sesuai warnanya ya, bisa juga tidak warna atau sesuai dengan baju. Kalau baju misalnya baju untuk pesta, baju untuk pergi atau baju untuk main itu bisa dikelompokkan. Di sini bumbu-bumbu dapur ya bisa dikelompokkan. Ini senang sekali anak-anak bermain. Jadi ini bisa diterapkan di rumah kan Bunda dengan mama-mama yang ada di rumah. Jadi sambil mama bekerja atau memasak itu didampingi dengan putra-putrinya. Jadi ini konsep pertama yang ditanamkan dengan mama adalah memang begini Bunda. Biasanya mama ini selama ini kan kita mindsetnya itu mama itu menyerahkan anaknya di sekolah. Sudah, saya pasrah ke sekolah. Tapi sekarang ini dalam masa pandemi, mau tidak mau semuanya itu mama yang mengerjakan. Mama sebagai fasilitator. Bu guru hanya merancang kegiatannya, kemudian memberikan konsepnya ke wali murid, kemudian mama yang menjembatani untuk menjadi fasilitator atau mendampingi anak belajar di rumah. Setelah itu buktinya bisa difoto, kemudian di video, ataukah dicatat. Kalau memang tidak ada ini kan tidak semuanya Bunda ya punya HP. Tidak semuanya itu bisa, Bunda-bunda itu tidak semuanya bisa, mohon maaf ya. Ada yang tidak bisa untuk bagaimana lewat WA, bagaimana itu ada loh Bunda seperti itu ya. Jadi semuanya itu nanti bisa dicatat saja. Kemudian hasil belajar anak. Kemudian ini mengelompokkan juga berdasarkan warna ya hanger ini. Nah, selanjutnya adalah seriasi. Nah, ini seriasi Bunda. Seriasi di sini adalah mengurutkan ya. Kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek.
ya, mulai dari terkecil, terendah sampai tertinggi. Nah, ini namanya seriasi. Boleh dibalik dari yang tinggi ke yang kecil. Nah, seriasi adalah kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi, ya. Kemudian mengurutkan berdasarkan kesamaan, misalnya ukuran besar, kecil, tinggi, rendah, banyak, sedikit, ya. Kemudian bisa juga membandingkan persamaan atau perbedaan. Nah, ini adalah seriasi. Ini sering kita lakukan sebenarnya Bunda di sekolah juga. Bagaimana kalau dilakukan di rumah? Nah, ini kita bisa mengurutkan tanaman dulu ya di halaman. Mengurutkan tanaman yang mulai dari yang kecil. Ayo Dek, kita urutkan yuk. Nah, kita kan punya pot-pot ya, punya tanaman di depan halaman ya. Yuk, kita sekarang bermain yuk. Tapi jangan dikatakan, ayo sekarang kita bermain seriasi. Nah, itu malah anak-anak enggak ngerti apa itu seriasi. Tapi kita saja cukup yang mengerti, anak-anak yang melakukan. Yuk, kita sekarang kira-kira adik-adik ini, anak-anak ini mengurutkan yang mana dulu? Mulai yang paling kecil dulu, atau yang paling tinggi dulu, atau yang paling besar dulu. Terserah, ayo kita bermain apa yuk? Ya yang besar dulu, benar. Oke, yang besar dulu. Akhirnya kita cari pot yang besar dulu, begitu ya. Jadi terus kita mengurutkan. Ya, itu kita lihat, kita pantau, kemudian bisa di video caranya anak itu memindahkan, kemudian bagaimana dia mengurutkan, boleh hasilnya difoto juga. Ya. Ini adalah seriasi. Kemudian geometri. Nah, sekarang geometri Bunda, ini sudah menginjak tahap konsep geometri. Di sini adalah pengenalan bentuk dan hubungan spasial. Ya. Pengenalan bentuk dan hubungan spasial ini biasanya metri Bunda ya. Kalau hubungan spasial hubungan ruang dan tempat. Biasanya untuk seperti tadi yang saya sampaikan, di bawah, di luar, di atas, di bawah, begitu ya. Nah, bentuk geometri yang bisa kita kelompokkan di sini, ya. Ini banyak sekali di rumah Bunda, ya. Ada kan di situ. Meskipun tidak kotak begitu, tapi ya mirip kotak seperti di sini ada rinso. Nah, ini ya persegi panjang, bujur sangkar. Ini kita kelompokkan. Ini bentuk-bentuk geometri. Ini bisa kita jelaskan anak-anak di rumah ya. Kemudian, nah ini posisi di dalam, di luar. Ya, kalau posisi di dalam, di luar, ini kita langsung praktek Bunda. Ada beberapa mainan yang ditutup. Begitu di dalam, kemudian di luar. Nah, tidak hanya anak mengenal di dalam dan di luar, tapi anak bisa menyampaikan atau anak bisa membuat satu kalimat, ya, satu kalimat. Ini juga bahasanya bisa masuk juga, kan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 12 buku saku tersebut itu saling keterkaitan. Jadi nanti kita di sini juga bisa bermain bahasa. Bahwasanya satu boneka ada di bawah atau di dalam tutup atau di dalam mangkok. Nah, yang 3 atau yang 4 ada di luar mangkok. Biarkan dia membuat kalimat Bunda. Meskipun kalimatnya sudah pating peletot, biarkan Bunda ya. Yang penting dia sudah membuat kalimat. Ya, ayo Dek. Sekarang misalnya nih, Bunda meletakkan apel di atas meja. Nah, tapi jangan disampaikan meletakkan apel di atas meja, jangan. Langsung aja diletakkan di atas meja begitu. Nah, Dek, kira-kira nih apel ini bagaimana, Dek? Tempatnya di mana apel ini? Mereka berpikir, tempatnya di mana? Nah, di mana ini? Tempatnya apel ini mana? Di mana? Mereka masih bingung kan? Kadang itu kita pindah lagi ke bawahnya meja misalnya. Oh, berarti dia sudah ngerti. Oh, apel ada di atas meja, Bunda. Pinter sekali, bagus. Kalau Ibu Guru pindah sini, apel ada di bawah meja, Bunda. Nah, biarkan dia membuat kalimat. Jadi dia tahu posisi ya, Bunda. Kemudian ke kiri, ke kanan itu kita kembangkan lagi posisi-posisi dalam bentuk langsung praktek di situ dan ini membuat kalimat tersebut. Nah, ini langsung bermain ya Bunda. Ini contohnya langsung bermain misalnya dengan adiknya. Nah, dengan adiknya, Dek, coba dong. Mama tunjukin, ini sebagai mama misalnya. Mama tunjukkan dong kalau kamu bisa
ada di bawah kursi, langsung anak-anak ini kita yang membuat kalimat, anak yang melakukan, yang mempraktekkan. Jadi tidak hanya anak itu mengenal kalimat di bawah, di atas, tapi dia juga bisa melakukan bahwa oh ini aku di bawah, aku duduk di atas kursi, begitu ya Bunda. Ini adalah geometri. Kemudian konsep selanjutnya adalah pola. Nah, ini seringkali kita lakukan ya Bunda. Seringkali kita lakukan sebelum masa pandemi itu kita selalu merunce ya, dengan kegiatan merunce itu biasanya manik-manik, misalnya pola dengan warna merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, ABC, ABC. Nah, itu kan juga pola, Bunda. Nah, otomatis secara tidak langsung kita sudah bermain matematika di situ, ya. Matematika sudah terbentuk di situ. Nah, ini. Pola adalah urutan yang berulang. Jadi pola itu bisa AB, AB, ABC, ABC, atau misalnya anak bisa berkembang lagi ABC, ABCE, ABCE, ABCE sudah sampai anak itu bisa dan mampu. Ya, membantu anak membuat prediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini kita membentuk anak supaya membuat prediksi, membuat estimasi, Bunda. Kira-kira nih, kalau sudah biasanya sebelum hujan itu kan ada mendung, ada petir, ada inilah, berarti mau turun hujan. Nah, seperti itu nanti kehidupan di life skill-nya, di kehidupan sehari-harinya seperti itu. Jadi pola itu membantu anak untuk memprediksi demikian. Pola dapat ditemukan di mana saja. Mulai dari pola yang sangat sederhana, kemudian 2 atau 3 elemen hingga pola berulang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bisa ABAB, ABC, ABC, ABCDE sampai banyak sehingga berulang dengan elemen-elemen sangat banyak. Di sini contohnya, nah ini ya Bunda. Ini AB, AB, AB ya. Mangkok, sendok, mangkok, sendok, mangkok, sendok. Kemudian ABC demikian. Ini bisa diganti yang lain ya. Tidak hanya bentuk seperti ini. Jadi bisa diganti dengan objek-objek yang lain. Nah, pola seperti yang saya katakan tadi bahwa bisa diganti yang lain misalnya dengan pola bilangan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Kemudian pola bentuk segitiga, lingkaran, bujur sangkar. Segitiga itu kalau ABC ya Bunda. Kalau anak masih kelompok A misalnya itu cuma 2 saja, AB itu segitiga, lingkaran atau kotak. Lingkaran, kotak, lingkaran begitu. Kemudian pola warna sesuai dengan warna, misalnya dengan manik-manik ya Bunda tadi, dengan warna bisa. Kemudian pola fungsi misalnya ada beberapa di sini contohnya adalah ada mobil balap, mobil box, ada mobil truk, ada mobil bus ya, itu bisa kalau banyak bisa dibuat sebagai seriasi. Mohon maaf, dibuat pola. Kemudian pola logika, pola warna. Nah, ini pola logika ya, ini sudah lebih dari TK kemungkinan Bunda 10, 20, 30, 40 sudah ini ya. Kemudian menjiplak pola. Baik, saya lanjutkan sekarang konsep berikutnya adalah bilangan. Nah, ini baru tentang angka ya Bunda. Jadi sebelum-sebelumnya tadi adalah mencocokkan, mengelompokkan, seriasi, geometri, pola, sekarang tentang bilangan. Ya. Tentang bilangan di sini ada mohon maaf, lagu-lagu Bunda. Biasanya saya selingi lagu-lagu ya Bunda, biar tidak jenuh, biar tidak boring, saya selingi lagi lagu. Tapi nanti terakhir saja kalau kita sudah waktunya sudah ini, saya sampaikan materinya saja, sampai penuh, baru nanti kita bisa bermain dengan tepuk tangan dan menyanyi. Konsep bilangan matematika awal membangun fondasi untuk proses matematika yang lebih kompleks di masa depan. Mengenal angka, mengenal, menyebutkan, mengurutkan. Jadi mengenal angka itu ada 3, mengenal angka, ya, mengenal dulu, kemudian menyebutkan, kemudian mengurutkan. Itu sebelum mereka belajar berhitung.
Ketika menghitung setiap angka berhubungan dengan benda yang dihitung. Pastinya ya Bunda. Kalau kita menghitung pasti ada benda yang dihitung. Ya. Biasanya seperti itu. Yang diberikan kepada anak PAUD di sini ada lebih kurang, ya, lebih kurang. Nah, nanti kita di sini bermain tentang dua benda yang bisa dibandingkan antara yang lebih dan ada yang sedikit, ada yang banyak, begitu. Ya, ini lebih dan kurang. Kemudian menghitung jumlah bendanya tadi, kemudian mengurutkan tadi. Seperti ini misalnya. Nah, ini biasanya, ini saya contohkan dengan kacang ya Bunda, karena mungkin ini papanya suka makan kacang begitu ya. Nah, ini ada dua tempat, ada dua ini. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, di sini kita ini kan kita konsepkan di sini. Mana, Dek? Tempat mana yang sedikit jumlahnya? Ini Bu Guru, ini Bunda. Yang banyak mana? Ini. Nah, sekarang ditumpahkan semua. Ditumpahkan semua, kemudian anak sendiri yang melakukan. Coba sih Bunda pengen tahu. Kacangnya adik sedikit, kacangnya kakak yang banyak. Nah, coba gimana, Dek? Nah, gitu. Akhirnya anak-anak membagi kacang tersebut menjadi jumlah yang sedikit dengan jumlah yang banyak ini ya. Jadi kita bermain di sini. Enggak mau, aku yang banyak, boleh. Adik yang banyak, kakak yang banyak, akhirnya kakaknya aku yang banyak. Ya oke, adiknya yang sedikit, boleh seperti itu ya. Jadi kita bermain istilahnya di sini. Kemudian di sini menghitung. Ya. Menghitung ini kita pakai cepitan jemuran ya Bunda ya, cepitan jemuran. Boleh di situ kita membuat angka ya, membuat angka. Ini semuanya ada di rumah Bunda ya, tidak selalu harus beli, tidak. Jadi ini memang memudahkan orang tua untuk mencari atau menggunakan sumber belajar yang ada di rumah. Tidak ada cepitan kumbaan, ada yang apa selain cepitan kumbaan boleh ya. Jadi kita menulis dulu angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian diletakkan di sebuah tempat begini. Nah, anak-anak ini diharapkan bisa menjepit di dalam atau sesuatu yang objeknya begitu sesuai dengan angka yang tertera di sini. Ya, misalnya angka 1 berarti dijepit 1, angka 4 dijepit 4, angka 5 dijepit 5, tanpa kita membantu, tanpa kita menyuruh dulu. Coba deh, ini kalau sudah mengenal angka ya Bunda, 5 sambil menghitung, coba dijepit 5 atau dijepit 1 dulu, jepit 1, sudah 1, ya, oke, lanjutnya 2 Bunda, oke, dihitung 1, 2, begitu sampai selesai. Kemudian di sini juga ya, ini dengan buah jambu ini Bunda, buah jambu yang sudah tidak yang tidak bisa dimakan itu ya, bisa dipakai untuk alat peraga di sini. Kemudian di sini, nah ini plastisin ya. Plastisin ini biasanya banyak sekali anak-anak yang sudah punya ya plastisin di rumah. Ini kalau mereka memang kesulitan mendapatkan plastisin dan supaya tidak membeli, kita ajari cara membuat plastisin Bunda yang dari tepung itu ya, dari tepung kemudian diberi garam itu, diberi warna ya. Itu nanti kita buat seperti plastisin seperti ini. Kita bisa mengurutkan benda dari sini. Anak-anak membentuk dulu, membentuk angka ya. Kalau dia tidak bisa, maksudnya belum bisa mengenal angka, kita beri seperti tadi tulisan, kemudian anak menirukan membentuk angka 2 dengan plastisin. Ayo kita bentuk yuk. Kita bentuk angka 2. Angka 2 seperti apa ya? Lah ini anak-anak ada nih angka 2, dibentuk angka 2 sampai dia bisa sampai angka 10, kemudian mengurutkan bilangan tersebut dengan menggunakan plastisin ya. Boleh dengan menggunakan yang lain boleh Bunda ya. Atau misalnya nih di rumah ada beras. Nah, ada beras. Beras itu bisa disusun Bunda ya.
bisa disusun angka 1, kemudian dijajar lagi angka 2, kemudian angka 3 itu bisa. Atau menulis di atas tepung itu juga bisa ya. Menulis dengan jari di atas tepung. Nah, biasanya bunda-bunda kan punya juga tepung, beras, kemudian biji-bijian, itu kan bisa dibentuk angka ya. Tepungnya ditaruh di tempat tempat yang agak lebar begitu, kemudian anak-anak mengurutkan bilangan di atasnya. Ya, itu tentang urutan bilangan. Kemudian tentang data dan grafik. Nah, sebenarnya anak TK, anak PAUD itu juga sudah bisa loh Bunda membuat grafik itu, tapi secara sederhana. Bukan grafik seperti kita membuat grafik batang, grafik pie, seperti yang kita membuat informasi data tentang ini ya, tentang misalnya hasil penelitian begitu ya. Ini sederhana sekali, dia juga sudah mengarah ke sana, mencari informasi dan data, kemudian anak bisa membuat grafik ini ya. Membuat grafik merupakan konsep matematika untuk menampilkan informasi data yang diperoleh ya. Misalnya di sini ada tutup botol banyak begitu. Kemudian dia menyusun tutup botol itu sesuai dengan warnanya. Kira-kira warna biru muda ini ya, biru yang agak muda ini banyaknya berapa sampai disusun sampai ke atas. Kemudian yang warna biru tua, kemudian warna biru muda lagi. Kalau ada merah yang merah, ada oranye ya oranye. Akhirnya di sini adalah membentuk grafik. Nah, apakah grafik ini harus berurutan mulai dari jumlah yang kecil sampai ke tinggi? Tidak, Bunda. Terserah anak-anak itu menyusunnya, ya. Biarkan anak-anak menyusun. Pengen menyusun yang biru dulu, yang biru tua, silakan. Misalnya ingin merah dulu juga silakan ya. Jadi kita tidak memaksa anak, kita memberi anak untuk bereksplorasi sendiri bagaimana dia menyusun sesuai dengan warnanya, kemudian bisa membentuk sebuah grafik. Akhirnya nanti kita tanya di situ, mana ya yang paling tinggi? Nah, berarti kalau itu tutupnya paling tinggi, berarti bagaimana, Dek, kalau dia paling tinggi? Kenapa dia kok tinggi? Nah, kita buka hotnya ya, kita buka berpikir ininya. Hotnya itu kita keluarkan Bunda. Oh iya Bunda, karena jumlahnya banyak, akhirnya dia jadi tinggi. Nah, tanpa kita langsung memberikan ini biru muda ini tinggi deh karena jumlahnya banyak. Tidak seperti itu ya. Biarkan mereka berpikir sendiri. Kenapa ya kok jadi tinggi? Kenapa dia paling tinggi? Kira-kira apa ya kok paling tinggi? Karena jumlahnya banyak Bunda. Bagus itu ya. Itu hotnya bisa kita gali seperti itu. Kemudian di sini ini grafik-grafik yang lain saya kira tidak usah Bunda. Nah, sekarang misalnya membuat grafik tentang mainannya mobil-mobil, dia tentunya punya mainan mobil banyak. Nah, itu ayo mainan mobilnya kita susun. Kita buat grafik seperti itu ya. Ini dibuat garis ya, membuat garis-garis supaya biar tertata rapi begitu Bunda. Kemudian ini baskomnya Mama ya, ini baskomnya Mama ini semuanya bisa dibuat grafik juga. Nah, itu grafik Bunda. Kemudian pengukuran. Nah, di sini pengukuran ini. Nah, pada tahap awal mengenalkan pengukuran, guru perlu mengenalkan konsep dulu lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, lebih berat, lebih cepat, dan lebih lambat. Nah, kalau sudah anak-anak mengenal konsep-konsep lebih berat, lebih cepat, nah ini bisa kita mengukur. Ya. Tahap berikutnya, anak diajak menggunakan alat ukur. Bisa alat ukur tidak berstandar, seperti langkah kaki, jengkal, kemudian hasta, ya itu alat ukur yang tidak berstandar, tidak standar ya Bunda. Bisa juga alat ukur yang standar, misalnya ada penggaris ya. Kemudian sekarang ada termometer ya Bunda.
Kemudian meteran, kita menggunakan meteran ya, itu alat ukur yang standar ya. Apa saja yang bisa kita berikan ya. Nah, kita bisa mengukur panjang, bisa mengukur kecepatan, bisa mengukur isi atau volume banyak sedikitnya, kemudian bisa mengukur waktu, lambat cepatnya, lambat atau tidak cepatnya, kemudian mengukur suhu ya. Ini contoh-contoh alat ukur yang ada di ini yang tidak standar ini Bunda. Yang ini adalah standar, kalau Mama punya di rumah bisa digunakan, seperti timbang badan ini kan bisa digunakan, tinggi badan ini juga bisa. Kemudian ini sendok susu. Nah, ini ya Bunda, ini juga sebagai alat ukur berapa takar sendoknya, itu bisa dibuat juga alat peraga. Nah, ini anak-anak sedang mengukur tinggi tanaman ya, pengamatan dengan penggaris karena dia sudah mengenal angka. Jadi di sini berapa tingginya itu anak-anak disuruh mencatat, kalau juga sudah bisa membuat angka. Berapa, Dek? 10, Bunda. Oke, kita tulis 10. Nanti kita besok berapa hari lagi kita ukur lagi ya, begitu ya. Nah, ini juga tinggi dari mainan-mainan. Kemudian ini di sini ada daun kecil sama daun besar. Kira-kira banyak antara daun kecil daun besar ini bisa menampung berapa jumlah mainan yang ada di atasnya. Nah, ini juga pengukuran. Ini timbangan secara sederhana juga ya, yang dipakai untuk anak-anak juga. Nah, ini sekarang mengenalkan konsep matematika dengan bermain tepuk tangan, bernyanyi, bersair, dan bercerita. Nah, ini biasanya untuk Bu Guru PAUD ini ahlinya ini Bunda ya. Bunda-bunda PAUD ini yang hebat-hebat ini biasanya mengenalkan konsep matematika tidak harus dengan buku, tidak harus dengan kertas-kertas atau selain dengan permainan yang tadi kita berikan, ini kita bisa bermain dengan tepuk tangan atau bernyanyi, bersair, dan bercerita. Mungkin ada Bunda yang mau menjadi volunteer untuk menampilkan kira-kira bermain matematika dengan bernyanyi itu yang bagaimana, atau bermain tepuk yang bagaimana, atau bersair atau bercerita. Monggo Bunda. Ayo, Bunda-bunda PAUD ini hebat semua loh. Ayo. Yang mau memberikan berbagi ya dengan saya punya Bunda. Bisa dibuka. Oh iya, ya. Saya punya. Ya. Siapa yang kira-kira menjadi volunteer? Nyanyi saya. Oh, Bu Pergiwati. Ya, saya menyanyi Bunda. Oke, monggo Bu Pergiwati. Terima kasih banyak, ini teman saya juga ini. Itu tentang pengurangan Bunda, seperti ini dengan lagu. Monggo. Gini ya Bunda. 5 anak bebek sedang berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari wek-wek, hilang satu, tinggal berapa. Itu dinyanyikan sampai habis Bunda, sampai tinggal induknya. Makasih. Hebat, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bunda Pergiwati ya dari Mojokerto ini ya. Mungkin ada yang lain yang sudah bernyanyi. Ya, kita beri aplaus yuk dengan Bu Pergiwati. Oke, hebat sekali Bunda. Terima kasih. Mungkin ada yang bermain tepuk tangan nih. Bernyanyi sudah, bermain tepuk tangan ya, atau bersair. Mau keluar rumah tuh, mau ke Alfamart. Monggo Bunda. Ayo kita ini sama-sama Bunda PAUD loh, hebat-hebat semuanya di sini. Ayo. Monggo yang lain. Selamat pagi, Bu. Iya, Bu Julia Dewi. Monggo. Oke, Bu. Monggo Bunda, disilakan. Mungkin saya mau bagi pengalaman sedikit aja untuk anak-anak kecil. Biasanya ini kadang-kadang saya ngajarin mereka maksudnya cari bilangan yang kalau bilangan yang berjumlah 5 begitu ya. Jadi saya cuma main tebak-tebakan. Jadi kalau misalnya saya katakan 4 kan temannya untuk jadi 5 1 begitu. Jadi kalau saya 4 saya tepuk tangan 4 kali,
anak-anak tepuk tangannya menjawab 1 kali. Kalau 3 kali berarti mereka jawab 2 kali, begitu ya. Jadi maksudnya tepuk tangannya 2 kali saja, gitu. Gitu. Atau kadang-kadang sambil tepuk tangan sambil lompat, gitu. Sambil lompat-lompat. Jadi kalau saya tepuk tangan 2 kali, gitu, ya, gitu. Mereka akan jawab sambil lompat-lompat 3 kali. Gitu. Jadi cuman untuk menunjukkan kalau itu jadi belajar penjumlahan sekalian, begitu. Menjumlahkan sampai angka 5 misalnya. Kalau yang sudah bisa sampai 10 ya kita cari yang sampai 10 atau yang jumlahnya 6, 4 dengan 2, 5 dengan 1. Jadi sebetulnya itu mereka belajar penjumlahan sih, tapi sambil lompat-lompat energinya dikeluarkan begitu ya, gembira. Gitu. Yeah. Bagus, terima kasih banyak Bunda, hebat sekali Bu Julia Dewi. Ya, memang benar ya Bunda. Jadi Bunda hebat ini memang tidak istilahnya tidak kekurangan bahan begitu untuk menyampaikan sesuatu konsep matematika kepada anak. Jadi sepertinya itu sudah hebat semua bunda-bunda ini. Tidak harus dengan permainan seperti tadi ya, bisa bermain tepuk tangan seperti Bu Julia Dewi, kemudian bernyanyi seperti Bu Pergiwati. Jadi otomatis kita sudah mengenal konsep matematika. Oke, sekarang yang bersair monggo. Siapa yang bersair? Yo, bersair. Ada yang bersair, Bunda? Jadi di sini kita sharing ya Bunda. Nanti pengalaman dari Bu Julia Dewi bisa kita gunakan, pengalaman dari Bu Pergiwati bisa kita gunakan juga. Jadi kita bisa menambah bahan-bahan materi yang ada di tempat kita nanti ya. Jadi kita sharing. Kan kadang kita, oh iya ya yang ini, aduh kita beri apa ya sekarang ya. Nah kalau kita sharing bersama di sini, jadi kita bisa, oh iya seperti ini begitu ya. Jadi monggo yang bersair mungkin ada. Atau kita lanjut saja ya Bunda. Baik, kita lanjut saja dah. Sekarang contoh kegiatannya Bunda. Nah, contoh kegiatan bermain matematika di rumah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa semua yang ruangan-ruangan yang ada di rumah itu bisa dipakai menjadi sumber belajar. Ya, di sini yang saya contohkan di sini ada yang di halaman, di dapur, di ruang tamu, dan di kamar tidur. Misalnya sekarang kalau di halaman, Bunda. Nah, ini di halaman. Nggak tahu ini rumahnya siapa ya Bunda kira-kira? Saya bukan rumah saya ini Bunda, terlalu lebar kalau rumah saya. Rumah saya kalau di perumahan cukup tipe 36 gitu. Jadi sempit sekali. Baik, di sini di halaman ini kira-kira Bunda, kalau panjenengan perhatikan ya di rumah ini, kira-kira konsep matematika yang bisa didapat dari sini apa saja Bunda? Ya, kita sharing ya. Jadi di sini misalnya nih, di sini ada rumah kan ada mulai dari atap ya, genteng, mulai dari ada jendela, mulai dari pagar, tanaman. Nah, konsep matematika yang ada di halaman ini atau di gambar ini kira-kira konsep apa yang bisa diberikan kepada anak Bunda? Konsep geometri. Konsep geometri, monggo disilakan Bunda. Dari mananya konsep geometrinya? Ya, di situ ada pintu bentuk persegitiga, kemudian ada lagi gentengnya segitiga, kemudian ada lagi itu garasi yang berbentuk kotak, ada lagi konsep pola bukan dari kecil yang tinggi yang ada di pohon yang ada di depan rumah. Mulai dari kecil ke lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Itu Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, tadi Bu Wiwi Nuraini memberikan ide atau gagasan bahwasanya konsep matematika yang bisa diberikan di halaman ini tentang geometri. Baik, ada jendela, ada pintu, ya. Bagus sekali Bunda, terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain, konsep permainan yang lain, konsep matematika yang lain yang bisa diberikan? Konsep jumlah, Bun.
Jumlah, monggo. Dari mananya Bunda jumlahnya? Apa yang perlu dijumlah? Dari pilar pagar yang di sisi kiri dan sisi kanan. Jadi kebetulan di gambar ini ada dua sisi ya, kalau dilihat di sisi kiri dan sisi kanan. Atau bisa juga langsung digabungkan yang pilar kecil-kecil itu seperti bidak catur, itu mungkin dihitung oleh anak berapa jumlahnya di masing-masing sisi. Kemudian jika kemampuannya sudah bertambah, mungkin bisa dijumlahkan. Gitu Bu, maaf. Baik, terima kasih Bunda. Iya, dari pilar itu ya, dari Bunda siapa mohon izin ya Bunda? Yogi Bun. Oh Bunda Yogi, terima kasih banyak. Bunda Yogi memberikan konsep matematika berhitung di situ. Pilar-pilarnya bisa dihitung. Pilar yang kecil dengan pilar yang besar ya Bunda. Itu nanti bisa dijumlahkan atau bisa dibandingkan. Kira-kira pilar yang kecil ada berapa ya? Pilar yang besar ada berapa ya? Nah, yang sedikit yang mana, yang besar yang mana? Ya, itu juga bisa Bunda pilar-pilar. Mungkin ada lagi konsep matematika selain dari geometri dan penjumlahan atau bilangan tadi. Ada lagi mungkin? Monggo Bunda, enggak apa-apa loh Bunda. Di sini kita sharing, yuk bersama-sama enggak apa-apa. Kita mengelompokkan warna. Ada lagi yang mau bertanya? Konsep warna Bunda. Konsep warna, kira-kira konsep warna apanya Bunda yang perlu yang bisa luar biasa ini. Ini kayaknya aktif warna dari atapnya. Konsep apa Bunda? Bunda catur ya? Ya. Oke, siap. Bunda catur kira-kira konsep apa? Kalau warna misalnya, warna ini kira-kira warnanya diapakan? Misalnya nih, gimana Bunda? Monggo. Ada warna apa itu? Penjumlahan warna atap yang berwarna coklat. Terus yang apa itu? Yang pagarnya itu juga bisa. Sampun? Ya, warna. Nah, berarti di sini konsep mengelompokkan ya Bunda ya. Konsep mengelompokkan atau klarifikasi dikelompokkan mulai warna begitu, maksudnya penjelasan. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Jadi Bunda catur tadi bisa kita mengenalkan warna Bunda di sini ya. Kira-kira pagar itu warna apa ya? Warna hijau. Nah, sekarang ya selain pagar, yang warna hijau apa saja Dek yang ada di sini? Nah, akhirnya anak-anak mencari warna hijau. Daun Bunda, bagus daun. Apalagi ya? Mungkin ada sandal warna hijau atau ada apa warna hijau di situ. Nanti kita kelompokkan di situ. Kemudian selain warna hijau apalagi ada yang ada Dek ya? Merah Bunda. Baik, yuk kita cari sekarang warna merah. Apa ya yang warna merah di sini? Nah, dicari kemudian anak-anak mencari di situ ya. Kemudian warna coklat seperti yang dikatakan Bunda catur tadi. Warna coklat apa saja Dek? Gentengnya Bunda. Oke, bagus. Kemudian apa lagi ya? Jendela Bunda. Pintu. Iya. Nah, jadi dari sini bisa kita konsep matematika yang bisa kita kembangkan seperti yang disampaikan Bunda-bunda hebat tadi, ada geometri, ada jumlah, ada warna ya. Di sini juga nih di halaman rumah ini ya. Ada pot-pot juga ini Bunda. Pot-pot ini juga bisa dipakai untuk konsep matematika. Seperti tadi seriasi juga bisa. Nah, nih contoh kegiatan main matematika di halaman ya. Ini yang bisa kita ini kan. Berapa panjang lebar halaman rumahmu? Nah, ini bisa kita berikan anak-anak dengan mengukur. Tentunya tidak dengan penggaris ya Bunda, tidak dengan alat meteran yang panjang, kita dengan ukuran yang tidak standar, misalnya dengan langkah kaki. Nah, yuk Dek, kita jalan mulai dari sudut kiri ke sudut kanan, kita jalan yuk. Berapa langkahnya kaki? Aku ada 20 kaki. Oke, yuk. Aku ada, yuk. Sambil berjalan dulu 1, 2. Nah, begitu ya Bunda. Ini panjang dan lebar halaman bisa kita hitung. Kemudian menghitung jumlah tanaman seperti yang disampaikan tadi bisa. Mengumpulkan dan menghitung batu-batu. Nah, ya. Batu-batu ada kan pastinya di situ, batu kecil, batu besar itu bisa kita kelompokkan juga.
mengurutkan ketinggian tanaman ya. Nah, ini ada lagi berapa plat nomor motormu. Nah, ini biasanya kalau ada parkir ya, di parkir di situ ada beberapa motor nih, satu rumah misalnya punya 2 atau 3 motor. Anak-anak disuruh ini apa namanya menulis angkanya yang ada di plat nomor tadi. Seperti yang di sini. Nah, ini Bunda ya. Ini juga konsep matematika di sini. Matematika juga sudah mulai ini ya, belajar bermain di sini. 3, 1, 5, 0. Nah, ini anak-anak menirukan menulis angka ya di situ plat nomor apa namanya sepeda motor, mobil atau bagaimana itu ada di situ. Kemudian nomor rumah ya. Nomor rumah itu ditulis di situ bisa. Ini tanaman yang mengelompokkan ini tanaman Sri Rezeki ini jadi satu, kemudian mengurutkan seriasi. Oke ya. Tadi sudah kita di halaman. Ini mengumpulkan batu-batu, anak-anak mengumpulkan batu-batu kemudian menghitungnya ini Bunda. Ini kan asik sekali anak-anak ini bermain seperti ini ya. Bunda-bunda di rumah kan juga bisa ini. Wali murid kita yang orang tua yang ada di rumah. Ayo kita ngumpulkan batu yuk. Anak apa namanya kemudian mengelompokkan atau disusun seperti keinginan Bunda bagaimana, kemudian nanti wali murid yang ini ya yang menjalankan. Nah sekarang kalau di ruang tamu, nah ini Bunda, kalau di ruang tamu tadi di halaman, sekarang di ruang tamu, kira-kira konsep matematika apa yang kita bisa berikan Bunda? Yuk. Ini otomatis sambil apa ya Bunda tidak harus sesi pertanyaan dibuka kemudian tidak, ini sudah otomatis kita pertanyaan ada di sini, sharing ada di sini, jadi kita sudah langsung ini Bunda, tidak ada time sendiri tidak. Jadi kita langsung aja. Oke. Monggo siapa yang bisa monggo. Saya yang tadi ini Bu Dwi? Ya, nanti siap anak-anak monggo Bunda bisa kita minta menyebutkan di ruang tamu ada apa aja ya kan, dalam bentuk apa seperti kursi. Nah terus ada di ruang tamu itu ada bentuk persegi panjang atau persegi itu masuk geometri ya kan, terus ada jumlah jendela atau ada menyebutkan bunga-bunga yang ada di situ, dihitung berapa dan warnanya apa. Nah, itu bisa buat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Dwi. Bunda Dwi menyampaikan bahwasanya konsep matematika yang ada di ruang tamu ini bisa apa namanya tadi menyebutkan benda-benda yang ada di ruang tamu. Baik, ya bagus Bunda. Kemudian mengelompokkan geometri apa saja yang berbentuk segitiga, berbentuk segi 4, kemudian bunga-bunganya juga jumlah bunganya dihitung ya. Ini baik. Tentunya nanti semua ruang tamu kan tidak seperti ini Bunda, macam-macam ya objeknya nanti yang ada di ruang tamu. Mulai dari ada foto, ada bingkai apa, figura apa itu biasanya kan ada juga. Nanti itu nanti juga bisa dibuat sebagai sumber belajar di situ. Nah, sekarang kita langsung saja yang ada di ruang tamu misalnya ini apa saja yang bisa kegiatan main yang ada di sana. Benda apa saja yang berbentuk segi 4 yang bisa kamu temukan di ruang tamu. Nah, ini selain berbentuk segi 4 bisa berbentuk segitiga atau lingkaran begitu ya. Jadi anak-anak bisa menghitung jumlah meja atau kursi di ruang tamu. Nah, ini ya Bunda. Menghitung jumlah meja atau kursi di ruang tamu. Kemudian berapa panjang lebar mejamu, ya, meja tamunya diukur begitu. Berapa tinggi berat badanmu, nah ini juga bisa diukur. Klasifikasi sepatu di rumahmu, bisakah kamu membuat 3? Nah ini seperti ini. Nah ini adalah kegiatan main yang ada di ruang tamu ya, mengukur panjang dari mejanya. Kemudian mengelompokkan atau memasangkan sepatu ya, sepatu kemudian mengelompokkan mulai dari kecil, sepatu kecil, kemudian sepatu yang dewasa.
Kemudian di kelompok laki bisa sepatu perempuan dengan sepatu anak laki. Nah, bisa juga seperti itu. Juga bisa berdasarkan warna juga bisa ya. Ini kegiatan main yang ada di ruang tamu. Kemudian kira-kira nah ini juga di ruang tamu ya Bunda. Sekarang yang di dapur nih Bunda. Nah, di dapur banyak sekali malah macamnya ya Bunda yang di dapur itu. Apa saja kegiatannya di dapur mulai dari alat-alat dapurnya, kemudian bumbu-bumbu dapurnya. Kira-kira dari bunda-bunda hebat ini ada yang pernah melaksanakan kegiatan matematika, kegiatan main matematika di dapur, ada nggak Bunda? Ada Bun. Nggih, monggo. Iya, jadi waktu tema lingkunganku, subtema di rumah, untuk subtema tema dapur, itu kami meminta anak-anak untuk memilah mana perkakas atau perabot dapur mama yang diurutkan dari yang lebih berat sampai ringan. Kalau dari gambar ini mungkin anak bisa diberi rangsangan untuk memilih, coba timbanglah antara panci dengan saringan, mana yang lebih berat. Kira-kira seperti itu, Bun. Iya. Betul. Jadi Bunda, terima kasih banyak. Jadi bisa membedakan berat dan ringannya ya. Okay. Mungkin ada yang lain? Bunda, saya bisa lagi. Nggih, monggo. Ini kita bisa membedakan bunyi, ya kan? Bunyi oh ya. Satu dengan yang lain. Dengan sendok pun juga kita bisa membedakan bunyi atau suara. Nggih. Oke, terima kasih. Jadi bisa mengenalkan suara, bisa membedakan suara ya Bunda. Kan antara suara panci besar dengan suara panci kecil apabila dipukul dengan sendok itu kan bunyinya berbeda. Begitu ya Bunda? Betul banget. Nah, ini kegiatan main yang ada di dapur ya. Selain tadi disampaikan oleh Ibu Yogi dan Ibu Dwi, ya ini juga ada beberapa contoh ini ya. Ini yang saya sampaikan ini contoh Bunda. Ini beberapa kegiatan main yang ada di dapur. Ini mengelompokkan bumbu tadi, kemudian seriasi ya, ini seriasi panci tadi. Kemudian ini adalah mengelompokkan sendok ya. Sendok ini jadi dari begitu ya Bunda. Kalau mangkok berdasarkan besar kecilnya. Nah, ini bisa dilakukan di dapur ya. Memang dalam masa BDR seperti ini tentunya ini yang berperan sekali memang bunda-bunda yang ada di rumah ya Bunda. Jadi biasanya mama malah kalau ada putra-putrinya ikut di dapur itu malah ini dulunya Bunda. Ngeribeti istilahnya begitu ya Bunda. Tetapi sekarang tidak, harus berubah mindsetnya, tidak ngeribeti tapi malah mengajari begitu ya. Tidak. Ya, biasanya disingkirkan gitu ya Bu Emi ya biasanya. Ayo Mas kamu Bu Nursiati. Dan ayo mikir-mikir, mama nanti nggak mari-mari nanti seperti itu ya Bunda biasanya. Ya seperti kita juga dulu waktu sekarang malah enggak, kita konsepnya berbeda sekarang. Sekarang malah di dapur anak malah diajak di dapur ya. Diajak di dapur malah diajari ini deh, ayo sekarang ini begitu ya. Jadi ya memang sedikit banyak memakan waktu juga ya, akhirnya masaknya nggak selesai juga seperti itu. Tapi ya memang demi perkembangan aspek perkembangan anak tersebut, jadi kita mau tidak mau ya harus memfasilitasi seperti itu ya Bunda. Kemudian sekarang yang ada di kamar tidur ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, mulai dari halaman, mulai dari ruang tamu, begitu masuk halaman, ruang tamu, kemudian di dapur, kemudian di kamar tidur. Jadi anak itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu konsep belajar harus ada di situ Bunda. Konsep belajar itu terus berjalan mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya dari mulai bangun tidur, ini sudah kita bertanya, misalnya dia bangun, gimana Dek? Kira-kira tidurnya nyenyak apa enggak begitu. Kemudian kira-kira Adik mimpi apa ya? Aku mimpi ini Bunda, takut enggak? Nah, akhirnya kan itu bahasanya berkembang, ya kan?
Nah, itu belajar juga. Tanpa kita sadari mereka itu belajar. Gitu loh. Mindset kita selama ini, apalagi mohon maaf, mama-mama yang ada di rumah, kalau anak itu nggak duduk di meja, tidak memegang pensil, tidak di depannya tidak ada buku atau kertas, itu bukan dinamakan belajar. Belajar sini duduk kan, nah itu namanya. Padahal tidak seperti itu belajar. Belajar mulai dari bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, di situ tuh banyak sekali yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran anak. Jadi mulai dari bahasanya, mulai dari matematikanya, mulai dari aspek-aspek perkembangan yang ingin kita gali dari anak tersebut, ini sudah bisa kita eksplor di situ ya Bunda. Jadi ini misalnya di kamar tidur. Ya, kalau kita berbicara tentang konsep matematika. Nah, kira-kira apa nih Bunda kalau di kamar tidur? Ya. Kalau di kamar tidur kira-kira apa ini di sini? Monggo, Bunda. Yang lain Bunda, monggo, ayo yang lain. Itu sudah ada guling. Biar nggak ngantuk Bunda, nanti saya tuh yang berbicara ngantuk yang lain semuanya. Sudah disuguhi bantal guling itu Bunda, jadinya. Ya, ada 84 partisipan ini saya lihat dulu, ya. Ayo, yang lain. Alhamdulillah. Mungkin nanti malah ketiduran nanti saya. Iya. Ya. Monggo Bunda. Silakan. Bisa di chat ini atau ada 84 partisipan. Langsung monggo yang lain. Saya boleh nyoba? Monggo Bunda, dicoba enggak apa-apa, yuk. Masuk aja, enggak apa-apa, yuk. Mengukur panjang tempat tidur. Mengukur panjang tempat tidur, oke. Menyusun, apalagi Bunda, monggo enggak apa-apa. Itu menyusun bantal. Menyusun bantal, mulai dari yang terendah, mulai yang kecil sampai yang besar atau bantal? Ya, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Terus membandingkan panjang bantal dengan panjang guling. Oke. Menyusun boneka. Menghitung jumlah boneka. Terus ini menghitung laci yang ada di apa itu? Di tempat tidur itu. Iya. Nah, dari situ Bunda, dari kamar tidur saja sudah berapa itu konsep yang sudah kita berikan? Banyak kan ya Bunda ya? Sangat banyak. Karena ini tidak terlintas di pikiran kita kadang gitu. Apa ya? Padahal sudah banyak kita gali dari satu ruang, itu sudah banyak kita gali konsep bermain matematika di sana. Bu Emi. Dalam siap. Bu Emi. Berarti ini gini, orang tua atau guru ini di rumah itu seharusnya bisa disetting seperti itu ya, nggak harus bantalnya itu sama bentuknya, nggak harus gulingnya itu besar semuanya begitu ya, harus disetting memang supaya ada yang dibuat belajar gitu ya Bu Emi mungkin. Mohon izin Bunda, kalau kita misalnya mengarahkan untuk men-setting seperti itu, apakah wali murid semuanya bisa seperti itu Bunda? Akhirnya kan mencari-cari. Loh, berarti harus bantalnya seperti ini. Ya, tidak harus seperti disetting, tidak. Apa yang ada di sana itu kita pakai saja Bunda. Misalnya panjenengan ingin mengenalkan tadi besar kecil ya, kan tidak harus dengan bantal. Dengan yang lain. Misalnya boneka. Nah, boneka besar kecil kan sudah bisa gitu. Misalnya bentuk apa namanya? Bentuk bantal dengan bentuk guling bisa. Jadi kita tidak harus men-setting, wali murid harus men-setting bantalnya kecil sama besar, tidak harus seperti itu Bunda. Apa yang dia punya saja, apa yang ada di rumahnya saja kita explore begitu. Jadi kita tidak harus mengharuskan. Nanti tambah stres Bunda wali murid nanti. Iya, berarti natural ya. Khusus seperti ini, kita kalau mewajibkan, mengharuskan, aduh kata-kata seperti itu sebetulnya wali murid nanti tambah galau, tambah enggak ini Bunda ya. Ya, mohon maaf mungkin kita yang ada saja yang dipunyai wali murid yang ada di rumah itu yang kita eksplor. Gitu ya. Izin seperti itu. Monggo yang lain mungkin ada satu nih, monggo ya. Bunda ya, mungkin gitu. Misalkan kita ada handuk ya kan, bisa menyebutkan handuk atau tebalnya, bisa menyebutkan warnanya gitu kan. Terus bisa umpama nih handuk ya kan. Terus halus atau kasarnya.
Nah, itu salah satu contoh. Atau enggak yang ada kita seperti kayak hanger, ya kan? Atau apa? Jepitan. Nah, jepitan itu fungsinya untuk apa? Ya kan? Nah, hanger juga buat apa? Nanti jepitan itu bisa gitu. Bapak kita jepitan 10, nanti anak-anak gitu kan, apa bentuknya atau warnanya. Itu aja. Nggih. Kecil. Siap. Nggih, baik. Nggih, betul Bu Dwi seperti itu ya. Jadi apapun benda-benda objek yang ada di ruang tersebut itu yang kita jadikan sumber belajar. Nah, ini contoh kegiatan main matematika yang ada di kamar tidur. Misalnya, yuk bantu mama menyusun baju-bajumu. Pisahkan ya kaos dan celanamu. Nah, ini kan sudah bisa. Jadi kaos disusun sendiri, celana disusun sendiri. Kemudian seberapa tinggi bantal yang bisa kamu susun? Nah, ini sampai misalnya bantalnya banyak, berarti kan tambah tinggi itu. Yuk bantu mama merapikan kaos kakimu, cari pasangannya ya. Nah, ini biasanya kaos kaki ini kan tempatnya ini enggak karu-karuan, Bunda. Ada yang satu di sini, ada yang satu di sana. Nah, ini sambil merapikan, sambil belajar. Ayo kita cari kaos kaki ini pasangannya di mana ya? Pasangannya di mana ya, Bunda? Kok lupa naruhnya? Anak-anak mencari begitu ya. Ini juga sambil merapikan, sambil belajar. Kemudian yuk bantu mama memasangkan sarung bantal dan guling. Nah, ini memasangkan sarung bantal ini juga suatu konsep belajar juga ya, Bunda, yang ada di kamar tidur. Jadi semuanya ini kegiatan ini ada di rumah. Dalam Mohon izin, iya Bunda. Ini ada yang bertanya di chat. Iya, ada Bu Miranti. Yeah. Langsung saja ya Bunda, tidak apa-apa. Ini kalau bertanya begini. Oke. Kalau di kelas atas, khususnya kelas 5 SD, bisa mengenal sisi, rusuk, dan titik sudut dari bentuk bangun ruang pada kamar tidur ya Bu. Seperti itu bisa belajarnya, atau kelas 5 SD itu apa sih yang bisa dipelajari mungkin seperti, atau mengenal sisi, rusuk, atau titik sudut seperti itu kan Bu? Seperti itu. Mungkin begitu Bu Emi pertanyaannya. Mohon izin, ini memang materi sederhana banget ya yang ada di PAUD, ada di TK. Kalau sudah menginjak di level atas, tentunya buku-buku ini bunda-bunda yang ada di SD, di SMP tentunya lebih hebat lagi dalam mengeksplor atau mengembangkan kegiatan matematika yang ada di rumah. Seperti tadi tentang sudut atau rusuk begitu ya, kan bisa dari situ nanti di lemari misalnya ya. Lemari itu kan bentuknya kubus ya. Nah, di situ kan bisa titik sudutnya ada, rusuknya ada, begitu kan. Itu bisa dipakai untuk sumber belajar juga. Lemari, kemudian jendela, kemudian apalagi ya yang ada di situ, tempat tidur. Nah, itu kan juga bisa dipakai seperti itu untuk mengukur sudut, mengukur berapa rusuknya, berapa ininya ya. Mungkin saya kira lebih hebat lagi lah dalam mengembangkan ini konsep belajarnya Bunda. Ini yang kita berikan memang yang ada di PAUD ya. Mohon izin. Iya. Ini satu lagi Bu, ada Bu Raisin ini dari SDN juga bertanya bagaimana untuk menanamkan konsep perkalian melalui permainan baik di rumah atau di sekolah. Terima kasih, mungkin untuk SD juga ini. Gitu, untuk SD ya Bunda memang. Iya. Konsep perkalian. Nah, kalau konsep perkalian itu biasanya kan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 begitu ya. Kemudian menghasilkan 3. Ini kalau saya yang ada di PAUD Bunda seperti itu ya, benar ya kita di PAUD. Itu bisa juga melalui benda-benda, misalnya kira-kira benda yang paling banyak di situ berapa? Maksudnya benda yang paling banyak di situ apa? Misalnya di situ bendanya yang paling banyak misalnya bawang putih atau bawang merah ya. Nah, di situ bawang putih misalnya Dek coba 3 kali 4 ya, misalnya 3 kali 4. Nah, berarti kita kan mengambil bawang putih 3 sebanyak 4. 3 ditambah 3 tambah 3. Nah, itu kan konsep perkalian juga sudah ada di situ. Bawang putih 3, kemudian ditambah 3 lagi, ditambah bawang putih 3 lagi. Nah, itu dipakai konsep berarti 3 dikali 4. Nah, begitu kan sudah bisa dikembangkan dengan memerlukan kira-kira kita memilih
objek yang banyak. Karena perkalian ini harus banyak, kan begitu Bunda. Kalau pengurangan bisa sedikit. Tapi kalau perkalian ini objeknya harus banyak. Jadi kita memilih objek yang ada di rumah kira-kira yang paling banyak itu apa? Begitu. Bawang putih banyak, ya sudah, Mama punya bawang putih. Bawang merah yang banyak, oke, bawang merah yang banyak. Itu yang kita gunakan sebagai ini. Kalau kursi saya kira nggak mungkin, kalau kursinya hanya sedikit begitu ya. Kita cari objek yang banyak untuk mengembangkan konsep perkalian begitu. Ya. Bu Emi, bisa dilanjut ini waktunya tinggal 15 menit. Oh, barangkali masih ada materi yang harus diselesaikan atau mungkin pertanyaan saja atau bagaimana? Oh ya, kurang sedikit ya Bunda. Ya, kurang sedikit saja ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ya. Ini konsepnya ya, seperti tadi. Kemudian tipsnya ini ya. Saya akan membagi tips bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Ya, ini yang bisa dilakukan guru dan orang tua. Guru dan orang tua harus memahami konsep-konsep matematika permulaan. Nah, itu seperti tadi mencocokkan, kemudian seriasi, kemudian mengelompokkan, itu tadi yang ada 8 tadi Bunda ya. Gunakan benda konkret yang mudah ditemui di rumah, ya, tidak abstrak, konkret yang langsung bisa dilihat oleh anak. Berikan kesempatan anak untuk mencoba bermain langsung, ya. Jadi anak langsung terjun di situ, tidak diberi contoh dulu tidak, jadi anak langsung itu. Dampingi anak selama proses kegiatan main matematika. Selalu didampingi ya Bunda, tidak dibiarkan saja karena selama pendampingan itu kita kan harus mencatat atau nantinya itu dilaporkan kepada bu gurunya bagaimana anak itu bermainnya begitu. Berikan pujian bila anak selesai melakukan kegiatan main matematika. Bagus, hebat, oke, jempol begitu ya. Ini karena pujian itu sangat berarti sekali bagi anak ya. Jangan sampai anak itu down. Seperti kita aja loh Bunda. Hebat sekali Bunda, itu sudah merasa anak itu wah, aku berarti aku ini benar, berarti aku ini pinter begitu ya. Libatkan orang tua atau orang dewasa sekitar anak ya. Siapapun yang ada di rumah, tidak harus mama, apalagi mamanya ini bekerja. Jadi bisa dengan kakaknya, bisa dengan tantenya, kalau memang satu rumah itu banyak orang dewasa yang ada di sekitar anak. Jadi memang harus butuh, ini juga memang butuh apa ya Bunda, satu rumah itu butuh untuk visi misi yang sama untuk mengembangkan aspek perkembangan anak ini ya. Pilih alat bahan main yang mudah ditemukan. Nah ini tadi ya, pilih alat atau bahan main yang mudah ditemukan di rumah. Selalu ajak anak menceritakan kegiatan main setelah dilakukan ya. Jangan selesai ya hebat, sudah pinter, sudah sekarang ditutup. Jangan seperti itu. Jadi setelah dia melakukan kegiatan, anak-anak itu kita refleksi ya. Bagaimana Dek tadi bermainnya? Aku senang Bunda, enak. Besok kita main lagi ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan timbul, anak-anak nanti timbul pertanyaan-pertanyaan atau timbul ide-ide atau motivasi lagi untuk bermain lagi. Orang tua mendokumentasikan kegiatan anak dengan foto, video, catatan, atau lisan. Ya, tidak harus dengan foto, tidak harus dengan video, bisa dengan catatan atau lisan sebagai laporan kepada bu guru, sehingga bu guru bisa melakukan penilaian. Ya. Guru harus berkomunikasi efektif dengan orang tua apabila ditemukan masalah dalam pembelajaran. Nah, misalnya ini Bunda, kita kan punya BA group ya, bisa punya paguyuban atau kalau memang tidak punya paguyuban atau ini bisa melalui telepon atau video call atau bagaimana tentang kesulitan-kesulitan yang dialami orang tua selama pendampingan dengan anak. Ya, biasanya itu sebelum kegiatan di rumah ini dimulai, bu guru itu membuat suatu kegiatan dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu karena harian kan tidak ada Bunda. Sekarang mingguan ya, mingguan. Jadi dalam 1 minggu, Senin sampai Sabtu istilahnya itu kegiatan apa saja yang akan dilakukan anak ya, itu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak itu biasanya di-share di WA group. Nah, ini Bunda seperti ini. Nanti saya beri contohnya. Saya ada contohnya. Satu dulu Bunda ya, contohnya misalnya ini. Nah,
Ini menghitung telur mama dan mengelompokkan telur berdasarkan angka. Di sini ini Bunda, ini ada kegiatan 1 minggunya itu ada di sini, ya. Kemudian foto-foto yang di sini adalah foto-foto laporan dari orang tua. Ini juga untuk B1 kegiatannya itu seperti ini, sudah ada di sini semuanya. Sudah disampaikan lewat WA group yang lebih memudahkan. Begitu. Ini kegiatan-kegiatan ada tempat saya Bunda, ya. Ini laporan dari wali murid semua. Mengelompokkan warna, membuat grafik, menghitung, berhitung dengan jari. Oke, saya kira cukup Bunda. Terima kasih banyak atas perhatian panjenengan semua dengan materi saya bermain matematika yang menyenangkan. Monggo Bu Nur, saya berikan ke panjenengan. Mungkin ada yang bertanya atau sharing, Bunda tidak harus bertanya, mungkin sharing. Ya, jadi nanti insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya jawab langsung. Monggo Bunda Nur. Siap, Terima Bu kasih. Emi. Alhamdulillah karena waktunya tinggal 10 menit. Mungkin ada satu sharing atau satu pertanyaan saja. Monggo silakan raise hand atau di chat ya. Hanya satu saja karena waktunya sudah tidak terasa ini Bu Nur ya. Tidak terasa kita tuh 2 jam sudah terlampaui ini. Iya, asik karena, banget ini misalnya. Iya, meskipun tidak menunggu sesi pertanyaan, tetapi dalam perjalanan tadi sudah banyak yang sangat aktif, sharing, kemudian diskusi bersama. Oke, monggo Bu Nur. Ya, alhamdulillah sangat luar biasa ya ilmunya. Kalau mungkin awal saya hanya melihat mungkin matematika sudah biasa. Ternyata setelah melihat materi yang dipaparkan, wow, luar biasa Bu Emi, subhanallah. Saya sampai terkagum-kagum ini, materinya luar biasa ya. Alhamdulillah, jadi, semoga semuanya berkenan Bunda. Ya, sangat-sangat berkenan sangat sederhana sekali ini ya Bunda, karena kita grup PAUD ya. Kalau ditanya seperti tadi Bunda Nur, mohon izin ditanya seperti tadi yang untuk SD kelas 5, kelas 6, apalagi SMP. Wah, mohon maaf mungkin saya tidak bisa untuk ini. Untuk karena faknya kita ini di PAUD juga nih. Dan memang betul, jadi pertama yang harus kita berikan konsep pada anak-anak itu adalah konsepnya bagaimana belajar matematika itu menyenangkan, itu saja dulu yang pertama kan gitu ya. Jadi selanjutnya nanti anak-anak akan senang. Kalau sudah anak-anak senang itu enjoy sekali belajar matematika. Mungkin seperti itu yang pertama. Tadi ada life skill, matematika itu bisa akhirnya dia bisa belajar life skill, terus mampu memecahkan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik. Intinya itu seluruhnya ya, seluruhnya apa yang ada di kehidupan kita, apa yang ada di rumah kita itu bisa belajar matematika di sana. Namun kadang-kadang kita aja yang mungkin kekurangan bahan apa sih, padahal banyak sekali ya di sekitar kita, subhanallah. Setelah ditunjukkan tadi tuh, iya ya ternyata ini bisa, itu bisa, semuanya bisa. Kayak alhamdulillah. Tanpa harus membeli ya, benar ya. Benar. Ya, selama ini mungkin kita kekurangan bahan dan hari ini kita terjawab semuanya, seluruhnya. Ya, jadi mulai dari ruangan-ruangan yang bisa belajar matematika itu apa dan sebagainya. Manfaatnya luar biasa untuk anak-anak kita. Ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih yang sebesar-besarnya Bu Emi ilmunya. Subhanallah. Sama-sama Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi juga banyak yang chat Bu, luar biasa ilmunya begitu. Pengennya belajar lagi kapan-kapan Bu Emi ya. Ya, terima kasih kalau diperkenankan Bunda. Alhamdulillah pasti kita berkenan semuanya gitu. Mohon maaf ya Bunda, mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Sama-sama Bu Emi. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain materi. Semoga tidak bosan dengan saya ya Bunda ya. Insya Allah tidak bosan Bu Emi. Salam semuanya. Ya, terima kasih sangat yang sebesar-besarnya. Ya, alhamdulillah apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita tularkan kepada yang lain, kepada wali murid kita semuanya juga.
Ya, jadi jangan berhenti sampai pada diri sendiri. Nanti aman ilmunya ya. Nanti kita berikan kepada wali murid kita di sekolah. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan saya berikan lagi kepada host kita, Ibu Nini Nur Hasana. Monggo Bu Nini Nur Hasana. Gitu. Baik, Bu Nur, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa berbagi kepada teman yang lain. Namun sebelum kita tutup, saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta kelas parenting pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dengan mengisi link yang telah dibagikan di room chat. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai host kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto buka semua. Iya, foto kameranya ya, dibuka Bu semua. Nini. Ya, kamera dibuka semua. Okay. Siap. Monggo kamera dibuka semua. Ya, kita siap sudah ya semua. Ya, siap sudah ya semua. 1, 2, 3. Semuanya. Yang lain sebentar. Kolom yang lain dibuka semuanya. Ya. 1, 2, 3. Masih ada yang lain nih. Masih ada yang lain ini. Saking banyaknya ini yang ikut. Pesertanya luar biasa. Pesertanya luar biasa. Subhanallah. Ya. Sudah dibuka semuanya. 1, 2, 3. Masih ada. Lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya semuanya, dadah. Ya, terima kasih. Ya, dadah Terima semuanya. kasih. Ya, dadah semuanya. Ya, terima kasih. Semuanya. Di sana ya, hebat semua. Terima kasih, Terima kasih. Sama-sama, Ahmed. Bu Nursiati, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih, Bemi. Ya. Bun, ini untuk ngisi daftar link hadirnya di mana, Bun? Di chat. Di room chat masih ada di room chat. Ya. Cari di chat di bawah ada chat.
Live. Saya tutup ya Bu Nur. Oke, terima kasih semuanya. Ditutup aja Bu. Iya, terima kasih semuanya. Sama. Kehadiran di acara berikutnya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.